Selamat sore, perkenalkan nama saya Putra Munte, saya dari kelas 10 MIA 1. Pada saat ini saya akan menjelaskan materi biologi, yaitu tumbuhan berbiji atau spermatopita. Tumbuhan berbiji atau spermatopita yang diambil dari bahasa Yunani, yaitu sperma adalah biji, piton adalah tumbuhan. Tumbuhan berbiji atau spermatopita merupakan tumbuhan berpembuluh bereproduksi generatif dengan biji, dan di dalam biji terdapat calon individu dan cadangan makanan. Biji merupakan alat untuk melestarikan keturunan tumbuhan yang bersangkutan. Biasanya biji dihasilkan oleh tumbuhan yang berbunga. Pada tahun 2015, bagian bunga akan menghasilkan gamet jantan yang disebut dengan benang sari dan menghasilkan gamet betina yang disebut dengan putik. Cara hidup tumbuhan biji bermacam-macam. Umumnya bersifat fotoautotrof dan bersifat parasit. Habitat tumbuhan berbiji biasanya terdapat di dataran tinggi dan di dataran rendah. Yang berikutnya, kita akan masuk ke ciri-ciri tumbuhan berbiji. Tumbuhan berbiji memiliki ciri-ciri sebagai berikut. 1. Bentuk tubuh umumnya berupa lemak, perdu, pohon, dan liana. 2. Daun bervariasi baik bentuk dan komposisinya. Yang ketiga, berakar tunggang atau berakar serabut. 4. Alat perkembangbiakan ada yang berupa bunga, ada juga yang berupa strobilus. Yang kelima, pada umumnya tumbuhan berbiji sifatnya autotrof atau bisa mensintesis makanan sendiri lewat fotosintesis. Yang keenam, memiliki jaringan pembuluh yang bervariasi dan terdiri dari floem yang berfungsi membawa bahan makanan yang berasal dari daun ke seluruh tubuh tanaman. Yang ketujuh, mempunyai generasi sporofit lebih kompleks dibanding dengan tumbuhan lumut dan paku. Yang berikutnya, kita akan masuk ke klasifikasi tumbuhan berbiji. Klasifikasi tumbuhan berbiji dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama, tumbuhan berbiji terbuka atau gimnospermae. Pada tumbuhan berbiji terbuka akan ada biji-biji yang muncul secara individu terpapar di ujung tangkai. Tumbuhan berbiji terbuka merupakan tumbuhan berkayu dengan bentuk bervariasi, di mana sistem perakaran tumbuh membentuk serabut atau tunggang. Batang tubuh membesar, ada juga yang bercabang. Umumnya tumbuhan berbiji terbuka memiliki saluran resin kecuali genetinae. Sistem akaran tunggang, batang tegak lurus, bercabang-cabang, daun berbentukan kecil, tebal, dan ada yang berbentuk jarum. Yang kedua, tumbuhan berbiji tertutup atau angiospermae. Tumbuhan berbiji tertutup merupakan tumbuhan yang memiliki bunga sebagai alat perkembangbiakan generatif. Bakal biji pada tumbuhan tersebut dilindungi oleh suatu badan yang berasal dari daun-daun bunga yang disebut bakal bunga. Pada umumnya, daun buah berdaging tebal. Daun buah memiliki fungsi melindungi biji agar tidak kekeringan saat mengalami dormansi. Tubuh tumbuhan tersebut terdiri bagian akar, batang, daun, dan bunga. Akar berupa akar serabut atau tunggang. Batang ada yang berkambium dan ada juga tidak berkambium. Yang berikutnya, tumbuhan berbiji tertutup dibagi menjadi sejumlah kelas, yaitu 1.
Biji berkeping satu atau monocotyledonae atau yang disebut dengan tumbuhan monokotil. Tumbuhan biji berkeping satu umumnya berupa herba semusim dengan berkeping satu, batang bercabang dan tidak bercabang, tidak memiliki kambium, berkas pengangkut tersusun, tidak teratur dalam mengalami pertumbuhan sekunder. Yang kedua, biji berkeping dua atau yang disebut dengan tumbuhan dikotil atau dalam bahasa kimia dicotyledonae. Umumnya tumbuhan biji berkeping dua berupa tumbuhan berkayu, memiliki kotiledon ganda, berakar tunggang yang bercabang-cabang. Batangnya bercabang, memiliki kambium, berkas pengangkutan tersusun secara teratur, berdaun tunggal atau majemuk dengan urat daun menyirip. Jumlah bagian bunga 2, 4, 5, atau kelipatannya. Sekian dari penjelasan saya. Apabila yang kurang atau kata-kata yang kurang, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Selamat sore.